Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia itu adalah sekumpulan kebiasaan-kebiasaan. Karena kebiasaan itu seringkali menguasai manusia. Maka barang siapa yang membiasakan melakukan kebaikan, maka itu akan menjadi sifat yang tetap bagi dirinya. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang terbiasa melakukan keburukan, maka dia akan menjadi sifat yang tetap. Secara tidak sengaja ketika dia ingin melakukan keburukan, maka dia akan melakukan keburukan karena terbiasa melakukan keburukan. Akan tetapi ketika seseorang terbiasa melakukan kebaikan, maka secara mengalir dia akan melakukan kebaikan itu tanpa disuruh, tanpa diminta, bahkan dengan sadar dia melakukan kebaikan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang membuat diri kita orang menilai, wah, orang ini biasa berbuat baik. Orang nilai kan, wah, orang ini biasa mencibir. Wah, orang ini biasa sedekah, biasa melakukan kebaikan buat saudara-saudaranya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi Ramadan ini ya, saya mengajak siapapun kita hari ini, maka jadikanlah Ramadan ini untuk membiasakan diri. Karena sebulan Ramadan, sebulan ini penuh Allah itu mentarbiyah kita untuk membiasakan kebiasaan baik. Rasulullah SAW dan para tabi'in itu, sahabat salafus salih, generasi tabi'in, memang sudah terbiasa melakukan kebaikan. Sebelum Ramadan, bahkan di dalam Ramadan kebaikannya makin bertambah. Tidak seperti kita jemaah sekalian. Mungkin sebagian dari kita, atau mari sama-sama kita muhasabah diri. Bisa jadi kita baru melakukan kebaikan itu di bulan Ramadan ini. Maka saya mengajak jemaah sekalian, karena kita ditarbiyah, dididik di bulan Ramadan ini membiasakan kebiasaan baik, maka kebiasaan-kebiasaan ini mari sama-sama kita berusaha memaksimalkan amal sholih. Memaksimalkan ikhtiar kita dalam rangka menyambut Ramadan ini, melakukan amaliyah Ramadan, supaya nanti setelah Ramadan ini menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan pertama jamaah sekalian yang sama-sama kita wajib untuk berusaha memaksimalkan, yaitu qiyamul lail, salat tarawih. Ya kan? Salat tarawih itu kan selama sebulan tuh. Nah, ini satu kebiasaan. Diharapkan ba'da Ramadan kita meneruskan kebiasaan ini. Qiyamul lail 11 rakaat. Nah, ini jamaah sekalian, jangan sampai kita puasa, tapi kita enggak salat tarawih. Karena puasa sama tarawih itu satu paket. Ibarat orang makan, tarawih itu minumnya. Jadi jangan sampai kita puasa tapi enggak tarawih. Karena hadisnya begitu, man shoma man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini jangan sampai kita tidak melakukan. Jadi mari sama-sama dimanapun kita berada, usahakan tetap melakukan sholat tarawih. Pulang dari kantor malam begitu, ya udah kita semua sholat tarawih.
Ya, minimalnya ya 4 rakaat ditutup dengan 3 witir. Yang kedua, kebiasaan yang terbangun di bulan suci Ramadan itu adalah kebiasaan bersedekah, berbuat baik. Karena bulan Ramadan ini orang jadi baik semua. Bukan berarti sebelum Ramadan orang tidak baik, tidak. Karena Ramadan ini orang itu mudah melakukan kebaikan, bersedekah. Dan kebiasaan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i, juga dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW itu terbiasa sedekah. Ya, namun ketika berada di bulan Ramadan, kedermawanannya itu menjadi-jadi, begitu kan? Jadi tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Maka diikuti oleh salafus salih, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang begitu luar biasa. Masuk bulan Ramadan, maka kedermawanannya ini menjadi-jadi. Maka jamaah sekalian saya mengajak, ya, upayakan betul yang namanya memberi iftar jama'i, ya. Ada sambutan misalnya ajakan untuk bersedekah untuk iftar jama'i, nah itu diupayakan ya mas sekalian. Atau kalau perlu antum mendawamkan, kalau antum pulang sore begitu kan, ketemu di jalan, ketemunya maghrib, ketemu orang puasa alhamdulillah nih buat buka puasa antar sore, gitu jamaah sekalian. Tiap hari begitu. Nah, ini dibiasakan. Dan kebiasaan yang ketiga di bulan Ramadan itu adalah, ya, yang sering kita ini jarang melakukannya, yaitu berdoa sebelum berbuka, ya, berdoa sebelum sahur. Ini ya. Ini banyak kita ini kalau sahur itu kebanyakan nonton TV sambil makan. Ya kan? Padahal di situ ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Bahkan sebelum berbuka kebanyakan kita nonton TV atau main HP. Padahal ya, menjelang berbuka itu waktunya kita untuk berdoa sungguh-sungguh. Kumpulkan anak-anak begitu kan di rumah, ngariung gitu kan. Yang 10 menit lagi mau berbuka, ya, makanannya sudah disiapkan begitu kan. Ayo kita berdoa. Berdoa aja mas kan, apa saja. Karena waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa kita semua. Doakan anak antum, doakan istri antum, doakan orang-orang yang paling kita sayangi. Dan ini menjadi satu kebiasaan setelah Ramadan. Di bulan Ramadan membiasakan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan banyak berdoa, ya, bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan yaitu membaca Al-Qur'an. Para sahabat salafus saleh itu membaca Al-Qur'annya Masya Allah. Bahkan generasi tabi'in Imam Syafi'i itu membaca Al-Qur'an itu di dalam sholat malamnya. Makanya muridnya Ad-Darami mengatakan, kulihat guruku Imam Syafi'i itu menghabiskan bacaan Qur'annya, menghatamkan Qur'annya di dalam sholat-sholatnya. Artinya apa? Penting bagi kita untuk membiasakan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Jangan sampai di antara kita Ramadan ini nggak ada sama sekali hari-hari kita membaca Al-Qur'an. Saya nggak bisa baca Qur'an Ustadz, nggak ada alasan untuk belajar. Ya. Atau paling tidak mendengarkan Al-Quran sehari saja. Kita putar tilawah itu. Juz 30. Kita dengarkan. Atau paling tidak ada orang yang bisa baca Al-Quran, antum mendengarkan. Ya. Atau anak antum yang sudah sekolah bagus-bagus ini, yang sudah hafiz Quran. Nah ini kita dengarkan. Ayo nak baca Quran. Abi yang mendengarkan. Abinya gak bisa baca Quran. Ini manfaatkan betul jemaah sekalian yang namanya kita membaca Al-Quran. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang biasakan amaliyah-amaliyah ini. Nanti mau dekat akhir Ramadan, ada satu kebiasaan Rasul namanya iktikaf. Ya, jadi buat program jamaah sekalian. Baik di rumah, ya di tempat rumah kita atau di masjid ini atau dimanapun lah. Tafadhol. Usahakan di antara 10 malam itikaf itu paling tidak
1 atau 2 malam kita berusaha untuk iktikaf. Begitu. Baik itu malam 27 atau 29. Karena ini kebiasaan para generasi salaf, generasi tabi'in dan juga para sahabat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi barang siapa yang gemar membaca Al-Quran, insya Allah dia akan terbiasa membaca Al-Quran. Barang siapa yang terbiasa sabar dalam ujian, maka dia akan sabar. Barang siapa yang gemar qiyamul lail, maka hidupnya akan dipenuhi dengan qiyamul lail. Barang siapa yang terbiasa makan tangan kanan, maka walaupun makanannya ditaruh dimanapun, minum dengan tangan kanan, walaupun gelasnya ditaruh dimanapun, karena dia biasa minum dengan tangan kanan, posisinya sebelah kiri, gelasnya dipindahkan ke tangan sebelah kanan, lalu dia mengangkat tangan kanan. Biasanya begitu kalau dia biasa. Tapi kalau orang yang nggak biasa, jamaah sekalian, ya datang ke tempat pernikahan, begitu kan? Pernikahannya makannya berdiri semua karena nggak biasa makan duduk, nggak biasa makan pakai tangan kanan, ya sudah diikuti saja. Saya kalau diundang ke gedung-gedung itu, kalau makan begitu nggak bisa, harus cari tempat duduk dan berusaha untuk mencari. Ini jamaah sekalian rahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa membiasakan ini. Terakhir jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir mengatakan, annahu man asa ala say'in mata alaih. Ini yang penting jamaah sekalian. Sungguh siapa saja yang hidup di atas kebiasaan-kebiasaan tertentu, kebiasaan tadi yang kita sebutkan, ya. Antum berbuat baik sama istri itu harus jadi kebiasaan. Antum mengajari anak belajar itu harus jadi kebiasaan. Bahkan kalau perlu antum membiasakan mengantar anak ke sekolah, itu harus jadi kebiasaan. Kalau antum punya kesempatan, anak itu kalau diantar ke sekolah sama ayahnya beda, ini luar biasa ya. Ini antum memiliki kebiasaan berzikir pagi sore, itu satu kebiasaan yang harus dijaga. Atau paling tidak kita terbiasa membaca istighfar sehari 100 saja. Atau ba'da sholat terbiasa kita membaca 3 kul huwallah, an-nas dan al-falak. Itu saja kita lakukan. Istimroriyah, istiqomah. Sedikit tapi terus begitu. Maka kata Imam Ibnu Katsir, orang yang terbiasa melakukan kebaikan itu, maka dia akan diwafatkan dengan kebiasaan itu. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita berusaha ya. Semoga Allah mematikan kita dengan kebiasaan baik kita. Amin. Kemarin kita mendengar wafatnya orang saleh ya. Di bulan Ramadan tuh. Habib Hasan As-Segaf. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu ya? Yang pimpinan Majelis Nurul Mustafa. Itu Masya Allah. Luar biasa itu. Masih muda beliau. Umurnya baru 48 tahun. Karena memang biasa dia ngajak anak-anak muda ngaji. Anak-anak muda sholawatan malam mingguan. Ya kan? Pagi dikumpulin murid-muridnya. Biasa tiap pagi itu. Tiap pagi dia baca Quran, baca sholawatan, ratiban segala macam. Ramadan kemarin, ya, tepatnya tanggal berapa itu? Tanggal 5 Ramadan kalau tidak salah. Wafat beliau, Masya Allah. Setelah mimpin majlis, ba'da subuh, lalu zikir sampai waktu syuruk, selesai zikir, lalu beliau istirahat, rebahan. Ya, itu yang saya dapat dari informasinya. Dan Allah memanggil beliau dengan kondisi terbaiknya. Bulan Ramadan, setelah ngajar taklim, setelah beramal soleh yang memang dia biasa melakukan itu. Dan ini luar biasa. Allah memuliakannya. Allah membawakan, ya, mudah-mudahan membawakan singgasana surga baginya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah membiasakan kebaikan-kebaikan kita semua di perusahaan ini ya. Di apa sih namanya? Departemen Keuangan ya. Ini tempatnya duit. Ya Mas sekalian, tempatnya duit negara ya. Jadi mari sama-sama kita berusaha untuk berperilaku jujur apapun itu. Tapi kalau kita berusaha berdusta, berusaha mencurang,
apalagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat, maka ya nauzubillah min dzalik ya. Ini nauzubillah min dzalik nih. Allah mencabut nyawa kita di saat kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Jangan diikuti jamaah sekalian. Itu kenapa bisa dilakukan? Karena terbiasa melakukan kesalahan. Karena sudah terbiasa melakukan kesalahan, maka secara nggak langsung Allah mematikan ia dengan kondisi kesalahannya. Dan itu jamaah sekalian jadi tabiat, jadi watak. Jadi ya, mudah-mudahan kita semua terbiasa melakukan kebaikan. Dan Allah wafatkan kita semua dalam kondisi terbaik kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa dan kesalahan anak-anak kami ya Allah. Dosa dan kesalahan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah sholat kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali atas kajian yang diberikan oleh Pak Ustadz Abdul Hamid. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami buka tanya jawab. Boleh ya Pak Ustadz ya? Kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan.